Pemirsa, bocah perempuan berusia 5 tahun di kota Mobagu, Sulawesi Utara meninggal dunia dengan kondisi lebam di beberapa bagian tubuh. Diduga korban meninggal akibat dianiaya orang tuanya. Bocah 5 tahun di Kecamatan Kota Mobagu Selatan, Kota Mobagu, Sulawesi Utara meninggal dunia dengan kondisi lebam di beberapa bagian tubuh. Selain luka lebam di tubuh korban juga ditemukan luka akibat benda tajam. Nenek korban yang curiga dengan kematian korban meminta korban untuk diotopsi. Proses supaya orang puas. Kalau nyak mau proses kita sendiri nyak puas kasihan bau. Aduh dah bagu beli mana tahun ni adik baru 5 tahun kasihan aku. So begitu DP beban mo. Oh tahan kasihan kak. Adik itu sejak bayi sedang. Ayo sejak lahir ada bagi kita 5 tahun memang. Pada berlibur dengan DP ayah di Gorontalo. Kok besok kita berencana mau pergi jemput dari semua sekolah kasih aku kejadian begitu. Ibu, Sebelum meninggal dunia, korban sempat berlibur ke tempat orang tuanya yang bekerja di Gorontalo. Selama ini korban diasuh neneknya di Kota Mobagu. Saat ini orang tua korban diperiksa di Mapolres Kota Mobagu. Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Risnan Labejang, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memperkenalkan diri, Taruna Madya Tekip Angkatan 55, nama Hidayat Nurwahid, STB 4280, Prodi Manajemen Pemasyarakatan Kelas A. Ini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan anak dalam SPPA. Siapakah anak itu? Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Jadi, jika seseorang belum memasuki umur 18 tahun, seorang tersebut dikategorikan sebagai anak. Selanjutnya, perlindungan anak. Pengertian dari perlindungan anak itu sendiri merupakan segala sesuatu kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Berikut ini merupakan landasan hukum dalam perlindungan anak. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga, Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang terakhir yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu siapa saja yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak? Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak, pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan anak yaitu negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali,
berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut, pihak-pihak tersebutlah yang bertanggung jawab atas perlindungan dari anak agar dapat menjamin anak dari perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu rumusan masalah dari perlindungan anak ini, akar masalahnya yang pertama dari teknologi, yaitu internet, tayangan televisi. Banyak ya program-program acara di televisi yang belum ramah anak, serta suatu postingan di internet yang dapat membuat anak menjadi yang pertama yaitu dari teknologi, itu dari internet ataupun tayangan televisi. Banyak ya program-program yang ditayangkan di internet serta tayangan televisi yang tidak ramah dengan anak. Ini dapat menimbulkan suatu pikiran diskriminasi terhadap anak tersebut. Yang kedua, pergaulan anak. Pergaulan anak di wilayah lingkungannya dapat berdampak pada perlindungan anak itu sendiri. Seperti misalnya terdapat anak-anak yang mendiskriminasikan anak tertentu karena berbeda dari anak-anak yang lainnya. Yang kedua, pengawasan keluarga. Kurangnya pengawasan keluarga dapat berdampak terjadinya kekerasan serta diskriminasi yang dialami oleh anak. Lalu pendidikan. Tidak dapatnya pendidikan yang memadai untuk seorang anak dapat berakibat juga pada diskriminasi pada anak itu sendiri. Lalu agama, karena kurangnya ilmu agama dapat menjadikan anak kurangnya suatu pengetahuan tentang agama yang menjelaskan tentang suatu kebersamaan di antara lingkungannya, dari lingkungan anak itu sendiri ataupun dari keluarga. Lalu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini bisa berdampak baik ataupun mungkin bisa berdampak buruk terhadap perlindungan anak. Maka dari itu kebijakan pemerintah harus tepat dalam menjalani perlindungan bagi anak. Lalu dampaknya dari rumusan permasalahan sebelumnya, dampak-dampak yang akan terjadi kepada anak yaitu bisa berdampak pada eksploitasi anak, pelecehan seksual, pergaulan bebas, kekerasan terhadap anak, sexual deviation, maupun jual beli anak. Berikut ini jenis-jenis pelanggaran terhadap anak. Yang pertama, kekerasan pada anak, baik itu secara fisik maupun seksual. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80, 81, dan 82, ancaman hukuman terhadap kekerasan pada anak ini dapat terancam pidana minimal 5 tahun sampai dengan maksimal 15 tahun. Lalu selanjutnya penjualan, penculikan, serta perdagangan anak dapat diancam pidana minimal 3 tahun sampai dengan maksimal 15 tahun sesuai dengan pasal 83. Selanjutnya, eksploitasi ekonomi dan atau seksual pidana pada anak. Dalam pasal 88, pidana ini dapat dikenai maksimal hukuman 10 tahun penjara. Lalu, pihak-pihak mana saja yang dapat mencegah terjadinya kekerasan pada perlindungan anak? Yang pertama, yaitu pemerintah. Pemerintah itu sendiri harus membuat kebijakan yang pro terhadap perlindungan anak. Kebijakan ini dapat mengatur seluruh aturan-aturan untuk kepentingan perlindungan anak, supaya anak dapat terjamin dari kekerasan ataupun diskriminasi.
Lalu sekolah. Sekolah ini menjadi ruang strategis untuk memberikan pendidikan moral bagi anak. Anak-anak diajarkan pendidikan mana yang baik dan mana yang buruk untuk kehidupannya saat menjalani pendidikannya di sekolahnya. Lalu keluarga. Keluarga ini menjadi aktor utama dalam membentengi moral dan akhlak anak serta mengawasi aktivitas anak selama di rumah. Lalu yang terakhir yaitu masyarakat umum. Masyarakat umum ini dapat berpartisipasi dalam bidang preventif ataupun pencegahan, pengawasan, dan pelaporan kasus anak yang terjadi dalam lingkungannya. Pihak-pihak ini dapat menjamin perlindungan anak serta membuat anak dapat perlindungan dari kekerasan ataupun diskriminasi supaya anak dapat hidup tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.